Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas dan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasul yang tidak kalah mulia dari sahabat-sahabat Rasul yang lain yang mungkin pernah saya bahas di video sebelumnya. Di mana pada video kali ini kita akan membahas dan menceritakan tentang kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Tamim Ad-Dari ini, beliau adalah salah satu sahabat Rasul sekaligus juga orang pertama yang bertemu dengan Dajjal. Dan atas pertemuannya dengan makhluk mengerikan yang akan muncul di akhir zaman itu, Tamim Ad-Dari pun akhirnya terketuk hatinya untuk bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan maksudnya untuk masuk Islam. Dan kisah ini pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanadnya diceritakan oleh Fatimah binti Qaish, yang artinya kisah ini insya Allah sahih. Nah, pasti penasaran bagaimana cerita Tamim Ad-Dari ini ketika bertemu dengan Dajjal. Dan apa saja yang disampaikan Dajjal kepadanya. Yuk simak video ini sampai selesai. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang Nasrani yang berasal dari Palestina. Nah, satu hari beliau ini bersama 30 orang dari kabilah Lakim dan juga dari kabilah Juzam melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal laut. Tapi naasnya, suatu hari kapal yang mereka naiki tersebut dihantam oleh sebuah badai yang maha dahsyat. Mereka ini diombang-ambingkan sama ombaknya yang besar, yang mungkin setinggi bukit lah kira-kira. Dan pokoknya mereka ini terombang-ambing dalam ombak yang besar. Dan belum lagi situasi waktu itu dalam keadaan langit yang gelap. Hujan turun sangat lebat, petir menyambar-nyambar. Dan akhirnya membuat kapal yang mereka naiki ini oleng tidak karuan. Oleng ke kiri dan oleng ke kanan, seperti itulah kira-kira. Dan saking dahsyatnya badai itu sampai-sampai mereka kehilangan kendali atas kapalnya dan juga kesulitan untuk menepi. Dan badai tersebut tidak berlangsung 1 atau 2 jam saja. Tidak, tetapi badai itu menerjang dalam waktu yang cukup lama. Bahkan seluruh penumpang ini terjebak di atas kapal sampai waktu yang lama, yaitu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan mereka terjebak di lautan yang tidak bisa menepi. Mereka terombang-ambing. Tetapi alhamdulillahnya berkat pertolongan dari Allah, pada suatu hari badai tersebut pun perlahan mulai mereda sehingga mereka bisa berlabuh ke sebuah pulau kecil yang terletak di tengah-tengah lautan. Dan mereka berhasil menepi ke sana pada saat matahari terbenam dan sudah agak mulai gelap. Tapi karena khawatir akan terjadi apa-apa, ditambah lagi mereka juga tidak tahu sedang berada di mana. Akhirnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu an dan juga kawan-kawannya ini akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di kapal. Malam ini lebih baik kita bermalam di kapal saja, saudara-saudaraku. Begitulah kata Tamim. Nah, besok pagi barulah kita masuk ke pulau ini. Begitulah kata Tamim Ad-Dari. Nah, mendengar perkataan tersebut, akhirnya seluruh penumpang kapal pun sepakat untuk tinggal demi keselamatan mereka. Dan mereka akan berdiam dulu di kapal dan tidak ada satupun yang turun ke pulau. Nah, terus pada saat matahari mulai menampakkan cahayanya, barulah itu mereka turun dari kapal dan masuklah ke dalam pulau tersebut. Dan rupanya pulau itu tidak berpenghuni dan hanya ditumbuhi sama pepohonan-pepohonan yang menjulang tinggi. Dan pada saat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an sedang berjalan menyusuri pulau itu untuk memeriksanya, beliau dikejutkan dengan kehadiran sosok binatang yang sangat mengerikan. Binatang tersebut warnanya hitam, bulunya sangat lebat, saking lebatnya sampai-sampai beliau tidak bisa membedakan bahagian-bahagian tubuhnya. Mana kepalanya, mana ekornya tidak bisa, memang tidak kelihatan, semua ketutup dengan bulunya. Maka dengan tubuh gemetaran, beliau pun memberanikan dirinya dan bertanya kepada binatang itu. "Celakalah," kata Tamim Ad-Dari tadi. "Binatang apa engkau ini?" katanya. Dan ajaibnya, binatang itu bisa menjawab dengan bahasa manusia. "Aku adalah Al-Jassasah," katanya. "Al-Jassasah? Binatang apa itu? Baru pertama kali aku mendengar nama itu." Begitulah kata Tamim Ad-Dari. Nah, mendengar pertanyaan itu, Al-Jassasah bukannya menjawab, dia malah bertanya balik ke Tamim. "Apakah kamu dari Arab?" "Ya, betul, aku dari Arab." "Bagus, saya sudah lama berada di pulau ini dan menanti orang Arab masuk ke sini." Begitulah kata si Al-Jassasah ini. Dan Tamim Ad-Dari ini semakin ketakutan mendengar jawaban binatang berbulu itu. Dan beliau pun kemudian bersiap-siap mau lari sekencang-kencangnya. Tapi belum sempat berlari, Al-Jassasah tadi pun kemudian berkata lagi,
"Wahai manusia, pergilah kamu kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah kuil tua. Dia sangat merindukan kabar Arab di masa kini," kata si Al-Jassasah. Dan akhirnya Tamim Ad-Dari pun langsung lari terbirit-birit meninggalkan binatang itu dan menuju ke arah yang ditunjuk sama Al-Jassasah tadi. Awalnya beliau mengira Al-Jassasah ini menyuruhnya untuk menemui setan. Tetapi sesampainya di sana terkejutlah beliau ketika melihat pemandangan yang belum pernah disaksikan sepanjang hidupnya. Dengan mata terbelalak, Tamim Ad-Dari melihat ada seorang laki-laki bertubuh besar tergeletak di bawah semacam di tanah begitu, dengan tangan dan kaki yang terikat ke rantai besi. Dan rantai itu juga melilit ke seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke leher. Nah, laki-laki raksasa itu berambut keriting dan memiliki mata yang tidak biasa. Bagaimana bentuknya? Jadi begini, besar kedua matanya si laki-laki ini tidak seimbang. Satunya besar, satunya kecil. Tapi saking kecilnya dia tidak begitu kelihatan. Jadi lebih dominan kelihatan satu mata. Nah, kalau dari jauh itu kelihatan cuma punya satu mata saja. Sedangkan mata yang besar ini atau mata yang lainnya itu ternyata buta. Bentuknya mengerikan dan mata kanannya itu nyaris semacam mau keluar dari kelopaknya. Dan selain itu, di dahi laki-laki itu juga tertulis huruf Arab, yaitu kaf, fa, ra, yang kalau disambung kafara, yang artinya adalah kafir. Dan di bumi ini hanya satu makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti itu, dan itu adalah Dajjal. Cuma Dajjal yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Nah, melihat pemandangan yang mengerikan itu, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an pun mulai ketakutan. Tapi raksasa tersebut tiba-tiba berkata, "Jangan takut melihatku. Kekuatanku dan fisikku dibelenggu oleh Allah. Aku tidak akan bisa menyakitimu hari ini," katanya. Maka dengan suara gemetar Tamim Ad-Dari pun bertanya kepada si laki-laki ini, "Sungguh celaka kau. Makhluk macam apa kau ini?" kata Tamim. "Sebelum kuceritakan tentangku, beritakanlah kepadaku siapa kalian," kata Dajjal tadi. Maka Tamim Ad-Dari pun menjawab, "Aku berasal dari Jazirah Arab. Rombonganku menaiki kapal, tetapi kami dihantam oleh gelombang luar biasa sehingga kami terdampar di pulau ini. Dan saya tadi bertemu dengan Al-Jassasah. Lalu binatang itu meminta aku menuju ke sini." Begitulah kata Tamim. Nah, terus laki-laki bertubuh besar tadi cuman manggut saja sembari bertanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah pohonnya masih berbuah?" Nah, si Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini sudah mulai bingung dengan maksud pertanyaan tersebut. Maka beliau menjawab lagi dengan singkat, "Ya, masih berbuah." Terus raksasa itu pun kemudian berkata, "Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah." Itulah katanya. Dan terus Dajjal ini pun melontarkan lagi pertanyaan yang kedua, "Kabarkanlah kepadaku tentang Danau Tabariyah. Apakah danau itu masih berair?" Maka Tamim pun menjawab, "Kenapa kau bertanya-tanya soal danau itu?" "Ya, danau itu masih banyak airnya. Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering," kata Dajjal. "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang mata air Zuhar. Apakah mata air itu masih mengalir air? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu?" Kata Dajjal lagi yang bertanya kepada Tamim. Dan lagi-lagi Tamim radhiyallahu an menjawab pertanyaan ketiga dari Dajjal itu dengan mengatakan, "Ya, mata air itu mengalir air deras sekali." Mendengar semua jawaban Tamim, raksasa tersebut pun mendengus sembari melontarkan pertanyaan terakhir. "Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi terakhir yang namanya Muhammad?" katanya. Dan di situ Tamim menjawab pertanyaan itu dengan hanya menganggukkan kepalanya saja. Nah, kemudian Dajjal bilang lagi, "Baik, apakah orang-orang mau beriman kepadanya?" "Ya, sebahagian beriman kepadanya, namun sebahagian lagi tidak mau beriman kepadanya," kata Tamim. "Beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar," kata raksasa itu kepada Tamim. Nah, disitulah Dajjal ini berkata bahwa tidak lama lagi dia akan terbebaskan dari jeratan rantai apabila keempat tanda itu sudah terjadi. Dan ketika Dajjal itu dilepaskan ikatannya, itu berarti apa? Ya, kiamat akan segera terjadi. Dan tahukah kalian,
Yang sudah pasti tandanya terlihat adalah munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti. Dan sisanya 3 dari tanda yang disebutkan sama Dajjal tadi itu juga sudah terjadi. Pohon kurma Dubaisan sudah tidak berbuah lagi. Danau Tibariyah airnya sudah terus menyusut dan mata air Sughar itu juga sudah mulai berkurang. Tapi siapa sebetulnya Dajjal ini? Baik, mari kita bahas secara singkat Dajjal ini, yang konon lahir pada 100 tahun sebelum kelahirannya Nabi Musa alaihi salam. Dan dia ini juga terlahir dengan nama Musa, sama namanya dengan Nabi Musa. Dan kata Musa ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Nah, karena pada masa kecilnya Dajjal ini terapung di atas air di suatu bencana tsunami di negeri Samirah, yaitu daerah Palestina. Karena itulah Dajjal ini memiliki nama asli Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Nah, jadi pada saat itu ada 2 tokoh populer di kalangan Bani Israel yang bernama Musa. Yang pertama Musa bin Imran radhiyallahu an, yang kelak menjadi Nabi Musa alaihi salam, dan satunya lagi adalah Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan juga utusan iblis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengisahkan soal Dajjal kepada para sahabat-sahabat beliau, di mana di pertemuan itu beliau berkata, Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah kalian, dan aku akan menjadi pelindung bagi setiap umat muslim. Namun apabila Dajjal itu datang setelah aku wafat, maka umat muslim sendirilah yang menjadi pelindung atas dirinya sendiri. Begitulah kata Rasulullah. Nah, para sahabat pun menyimak kalimat itu dengan perasaan takjub, dan kemudian Rasulullah pun menjelaskan lagi perihal arah munculnya Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sangat sepi antara Syam atau Suriah dan juga Irak. Dan makhluk itu akan membuat keonaran di seluruh penjuru dunia. Di kemunculannya itu dia akan berkata kepada seluruh umat manusia bahwa dirinya adalah nabi. Padahal kita semua tahu tidak ada nabi terakhir lainnya, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir di muka bumi ini. Dan selain mengaku dirinya sebagai nabi, Dajjal ini juga akan mengaku bahwa dia ini layak disembah. Dia bakal bilang, aku adalah Tuhanmu. Begitulah kata Dajjal. Nah, di momen ini Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat-sahabat beliau sebagaimana yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Hendaklah kalian tahu bahwa Dajjal bermata satu, sementara Allah tidak bermata satu. Nah, mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat pun kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang-orang menjadi pengikutnya? Nah, di sini Rasulullah pun menjawab bahwa ketika mendekati hari akhir atau pada saat Dajjal ini dilepaskan, bumi ini akan dilanda musibah kelaparan yang sangat parah. Sehingga seluruh manusia pun akan berusaha sekeras mungkin untuk mengais-ngais makanan. Dan di saat itu pula Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Makhluk itu akan melewati seluruh wilayah di bumi ini, dan tidak ada satupun tempat yang tidak bisa dimasuki oleh dia kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal nanti bakal keliling dengan gunungan-gunungan makanan itu. Dan di saat melintasi wilayah-wilayah itu, Dajjal juga akan membagikan makanan yang dia miliki dan membuat penduduknya menjadi pengikut dia. Dan barang siapa yang mempercayai Dajjal, wilayahnya katanya akan subur, tanahnya yang tandus akan tersirami air hujan, serta semua binatang ternak mereka akan menjadi gemuk dan penuh dengan daging. Sedangkan untuk mereka yang mengingkari Dajjal, Dajjal akan mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang ternak mereka yang akan hidup, sehingga mereka tetap dilanda kelaparan teramat parah. Sedahsyat itulah fitnah dan juga manipulasi Dajjal. Ya, dia menjanjikan manusia dengan kesenang-senangan palsu. Dan dikatakan juga Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari saja. Tetapi Rasulullah SAW juga menjelaskan lebih detail. Sehari pertama akan terasa seperti setahun, sehari berikutnya seperti sebulan, dan sehari berselanjutnya seperti seminggu. Yang berarti di waktu yang cukup lama tersebut umat muslim akan diuji keimanannya. Di tengah himpitan kelaparan, akankah mereka bertahan dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau akankah mereka termakan oleh janji manis Dajjal? Tipu daya Dajjal ini akan membuat umat muslim menjadi sesat dan hilang arah.
Di antara umat muslim ada yang akan tega saling membunuh karena fitnah tersebut. Dan perlu diketahui, Dajjal adalah ahlinya memutarbalikkan fakta sehingga yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar dibuatnya. Dan tidak itu saja, yang haram pun dibuatnya halal dan yang halal dibuatnya haram. Seperti itulah fitnah Dajjal nantinya. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, kita balik lagi ke pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Nah, meskipun sedemikian ngerinya fitnah Dajjal di hari akhir nanti, pada saat bertemu dengan Tamim Ad-Dari, dia justru bilang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar. Nah, pertanyaan tersebutlah yang akhirnya membuat hati Tamim terkesan. Tamim bertanya-tanya dalam hatinya, seperti apa sosok Muhammad yang memang sudah diceritakan Dajjal ini. Sehingga Tamim Ad-Dari pun bergegas keluar dari pulau tersebut dan berniat untuk menuju ke Madinah pada saat itu juga. Kemudian Tamim Ad-Dari pun tiba di Madinah dalam keadaan berlari tergopoh-gopoh. Beliau menyebutkan satu pertanyaan kepada semua orang yang beliau temui di sana. Beliau bilang, "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Bisakah aku bertemu dengan Muhammad?" Begitulah katanya. Nah, mendengar pertanyaan-pertanyaan dari orang asing ini, yaitu Tamim Ad-Dari tadi, maka salah satu dari mereka menjawab, "Ada perlu apa kau cari-cari Muhammad?" Dan kalian tahu Tamim mengatakan apa? "Aku mencari Muhammad karena aku ingin bersyahadat." Dan atas jawaban itulah Tamim pun kemudian diantarkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan setelah bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan maksudnya, Rasulullah kembali bertanya, "Wahai orang asing, kenapa engkau tiba-tiba ingin bersyahadat?" Maka Tamim menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah bertemu dengan makhluk yang mengerikan di sebuah pulau." Barulah di situ Tamim pun menceritakan semua detail pengalaman beliau kepada Rasulullah SAW. Dan tanpa berlama-lama, Rasulullah pun langsung memanggil para sahabat dan juga umat muslim lainnya. "Wahai kaum muslimin," ini kata Rasulullah ya, "wahai kaum muslimin, orang ini telah Allah pertemukan dengan Dajjal yang baru saja aku ceritakan." Nah, di situ Tamim pun mulai lagi bercerita dari awal, mulai terdampar di pulau terpencil itu sampai ke pertemuannya dengan Dajjal ke para sahabat Rasul. Beliau bercerita dengan detail sampai semua percakapan antara beliau dan Dajjal tadi juga disampaikan. Di sana saya bertemu Dajjal, bentuknya seperti ini. Matanya yang satu kecil tampak tak terlihat, yang satu besar hampir mau keluar. Semua detail dikatakan oleh Tamim Ad-Dari. Para sahabat mendengar dengan hikmah. Nah, selesai mendengar penuturan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, semua yang ada di majelis itu terdiam mendengar kisahnya. Kenapa terdiam? Karena mereka ini sempat merasakan antara percaya sama tidak. Tetapi mereka tidak bilang, mereka cuma terdiam membisu. Dan tiba-tiba situasi di sana pun mendadak menjadi hening. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengucapkan satu kalimat yang akhirnya memecahkan keheningan. Beliau berkata, "Subhanallah." Artinya, beliau membenarkan cerita itu. Dan di momen itu juga sebetulnya belum semua umat muslim yang mendengarkan Tamim ini percaya akan kebenaran kisah itu. Masih ada yang ragu-ragu sehingga kemudian Rasulullah berkata lagi, "Ketahuilah Tamim, bahwa aku, Abu Bakar dan Umar percaya dengan semua yang engkau sampaikan." Berarti Rasulullah SAW itu tahu cuma dua sahabatnya saja yang langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tamim itu. Dan setelah Rasulullah SAW berkata demikian, barulah semua umat muslim yang ada di majelis itu juga turut mempercayai kisah Tamim. Dan tidak lama kemudian Tamim Ad-Dari pun dengan lantang langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan langsung beliau masuk Islam. Dan Masya Allah, dan setelah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an masuk Islam, beliau sangat-sangat mencerminkan banyak sekali perilaku-perilaku positif. Dan juga kebaikan-kebaikannya itu sangat-sangat layak kita jadikan sebagai tauladan. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit kebaikan-kebaikan sahabat Tamim Ad-Dari setelah beliau ini masuk Islam. Nah, setelah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an memeluk Islam, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an ini didaulat menjadi penasehat Rasulullah SAW, khususnya pada ibadah umum. Beliau juga seringkali memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Salah satunya adalah beliau memperkenalkan penggunaan lampu minyak di masjid-masjid. Dan selain menjadi seorang penasehat, beliau ini juga sering sekali diundang sebagai narator atau juga pencerita kisah-kisah Islam.
Dan selain itu, beliau ini juga dikenal sebagai salah satu sahabat Rasul yang senang sekali mengaji. Salah satu kebiasaan positif dari Tamim Ad-Dari adalah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 kali rakaat sholat. Dan kadang-kadang pada saat menjalankan sholat malam, beliau ini membaca 1 ayat dan diulangnya berkali-kali sampai subuh. Nah, dalam kesehariannya, beliau ini juga menghabiskan waktu dengan beribadah. Semua salat sunat beliau jalankan. Semua ayat Al-Quran beliau khatamkan. Dan atas sifatnya itu, beliau pun dikenal sebagai sahabat yang paling rajin mendirikan salat tahajud dan mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan saking cintanya beliau dengan salat malam, pernah suatu kali Tamim ini tidak sengaja tertidur sehingga beliau melewatkan waktu salat tahajud. Di situ beliau menyesal sekali dan beliau berusaha ingin menembus kelalaiannya itu. Dan kalian tahu apa yang dilakukan sama beliau? Sejak saat itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu an tidak pernah tidur malam selama 1 tahun penuh. Tidak pernah. Beliau terjaga sepanjang malam sebagai bentuk komitmen memperbaiki kekhilafannya agar selalu bisa menjalankan salat tahajud dan kecintaan beliau dalam menjalankan ibadah malam tersebut. Nah, juga dikisahkan dalam sebuah riwayat di mana Tamim Ad-Dari juga pernah membeli sebuah pakaian khusus seharga 1000 dirham yang beliau gunakan untuk salat tahajud. Sedangkan menurut cerita dari Sabit bin Qais, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an juga sering menggunakan pakaian tersebut pada malam-malam datangnya Lailatul Qadar. Pokoknya beliau ini sengaja membeli dan juga memakai pakaian terbaik pada saat menjalani ibadah favorit beliau. Nah, meskipun dikenal sebagai lelaki soleh dan juga teguh beribadah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an bukanlah tipe orang yang suka amal kebaikannya itu diketahui orang lain. Jadi beliau ini bukan orang yang ria dalam beribadah. Jadi pernah pada suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada beliau dan bertanya, "Wahai Tamim, ku dengar kau rajin sekali menjalankan salat tahajud. Cobalah ceritakan sama kami, siapa tahu kisahmu bisa memotivasi kami." Dan kalian tahu, mendengar pertanyaan itu bukannya bangga, justru perasaan Tamim sedikit tersinggung, di mana pada saat itu Tamim menjawab, "Demi Allah, 1 rakaat salat malam yang aku lakukan dalam keadaan tersembunyi lebih aku cintai daripada aku salat sepanjang malam kemudian aku ceritakan kepada kalian." Itulah kata Tamim Ad-Dari. Dan Masya Allah, nah setelah kejadian itu para sahabat tidak lagi mau bertanya perihal ibadah beliau, meskipun mereka semua tahu akan sifat-sifat mulia beliau. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu an ini juga diketahui tinggal di Madinah sehingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan sepeninggalnya Utsman pada tahun 655 Masehi, Tamim ini juga turut meninggalkan Madinah untuk tinggal di Palestina, di mana beliau berasal dari satu desa yang bernama Ainun. Nah, tidak lama setelah beliau tinggal di sana, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an pun kemudian meninggal dunia pada 661 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di kota Bait Jibrin, di kota Hebron. Hebron ini sudah dihancurkan oleh Israel di tahun 1948. Dan baik, itulah sedikit kisah pertemuan dan juga perjalanan sahabat Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Dan dari kisah ini kita betul-betul sedang diingatkan bahwa kita harus senantiasa menjaga ibadah dan juga keimanan kita agar dijauhkan dari fitnah yang menyesatkan. Fitnah Dajjal ini merupakan yang paling besar di antara segala fitnah. Dajjal ini akan menyesatkan umat manusia melalui fitnah yang disebarkan. Dan melalui fitnah inilah keimanan umat muslim, keimanan kita semua ini akan diuji. Ya, kuatkanlah iman kalian. Tapi perlu diingat, meskipun demikian, Rasulullah SAW sudah memberikan kita pegangan yang bisa digunakan untuk menghadapi Dajjal ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Nah, kenapa Al-Kahfi harus dihafal? Karena kata para ulama, dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu terdapat keutamaan yang sungguh sangat luar biasa, di mana surat Al-Kahfi ini dapat mengokohkan hati siapa saja yang membacanya, sehingga dia tidak akan tersentuh oleh fitnah Dajjal, dan dia takkan heran dengan kemampuan Dajjal, dan juga takkan terpengaruh oleh Dajjal. Dan Masya Allah, semoga kita semua dijauhi dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Dan demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.